Oke, udah jam 11 kita mulai ya. Saya share materinya. Ini pun saya ngajarnya dari kafe karena kampus libur. Iya. Oke, nah ini materi hari ini adalah konsep dasar daripada sistem informasi. Konsep dasar daripada sistem informasi, karena kita pelajarnya sistem informasi perencanaan pembangunan, nanti bagaimana sistem informasi itu bekerja berdasarkan keilmuan computer science. Jadi sistem itu dasarnya adalah ini, input, proses, output, baru feedback. Baru dari proses itu disimpan ke storage, yaitu penyimpanan. Ya, jadi input itu data-data yang dimasukkan melalui keyboard, melalui scanner, dan diproses nanti di CPU, Central Processing Unit, bisa di ALU, bisa di CU, Arithmetic Logical Unit itu untuk perhitungan. CU Control Unit itu adalah untuk menggambar picture dan grafik. Baru ini di output, baru nanti ada penyimpanan storage, penyimpanan dalam bentuk hard disk, dalam bentuk memori, dalam bentuk card, ya, flash disk dan lain sebagainya. Nah, kalau ini udah biasa, input, proses, output, storage. Kalau di kita di perguruan tinggi di misalnya mulai dari sarjana, magister, doktoral, maka ini berubah lagi gitu. Input, proses, output, baru nanti di atasnya itu adalah knowledge, ilmu pengetahuan, ya, knowledge. Jadi setelah output, data-data yang kita olah, data-data yang sudah diolah itu misalnya Bapak Ibu punya data, di input, baru diproses menggunakan SPSS, menggunakan tools, atau menggunakan algoritma-algoritma, metode-metode yang ada di manajemen, baru menghasilkan output. Kalau hanya menghasilkan output, datanya itu belum selesai, tapi di magister sama sarjana dan doktoral itu dianya harus ada knowledge. Makanya nanti pertanyaan terakhir di sidang tesis magisternya adalah satu aja pertanyaannya tapi jawabannya susah. What your new contribution about your research? Kontribusi baru apa yang kamu hasilkan dari penelitian kamu? Nah, itu aja pertanyaannya. Cukup satu pertanyaan, mulai dari S2, S3, hanya itu aja pertanyaan daripada penguji. Mungkin penguji dulu juga ditanya seperti itu, gitu ya. Tapi di mana-mana, walaupun saya udah S3, ikut ujian tertutup, terbuka, hanya itu aja pertanyaannya. Apa kontribusi knowledge yang Anda hasilkan daripada penelitian Anda? Nah, penelitian kita itu kan semuanya berdasarkan data. Data itu ada di sini, baru di-input, baru diproses, nanti di-output dalam bentuk laporan yang kita sendiri bisa baca, yang meneliti sendiri bisa baca. Baru kalau dianya belum menghasilkan knowledge, maka itu kita belum selesai penelitian kita. Jadi kalau kita nanti dari output ini udah menghasilkan knowledge, udah menghasilkan ilmu pengetahuan, maka itu udah selesai, ya. Jadi kita sendiri yang tahu bagaimana menggunakan algoritma, metodenya, bagaimana membaca metodenya, bagaimana menghasilkan knowledge atau keputusan yang terbaru. Nah, baru itu kita di penelitian yang berhubungan dengan sistem penelitian magister dan doktoral. Kalau doktoral, dianya harus menemukan keilmuan baru, menemukan rumus baru, metode baru, model baru yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan yang nyata, universal, ya, dalam kehidupan universal. Nah, kalau di komputer input, proses, output, storage. Nah, ini ada feedback. Feedback ini artinya bukan yang dari output dimasukkan lagi ke input, ya, bukan seperti itu gitu. Bukan dimasukkan lagi ke input, tapi
dari output ini, jika ada perbaikan, ya jika ada perbaikan, maka dianya diolah lagi ke input, diproses lagi di input. Ya, contoh misalnya di perguruan tinggi atau kalau di sekolah itu saya kurang paham. Ya, kalau di perguruan tinggi sekarang itu kalau di perguruan tinggi sekarang dulunya kita tidak ada yang namanya NINA, nomor ijazah nasional, atau nomor ijazah nasional itu diberikan oleh PD Dikti. Nah, sekarang sudah ada. Dulu kita tidak mengentri KTP, sekarang kita mengentri KTP. Nah, perbaikan-perbaikan itu nanti akan dimasukkan kemari. Maka sekarang lagi ada namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kalau SMA ada nggak ya? Sekolah Merdeka, Merdeka Belajar. SMMB, ada nggak? Di Bapak Ibu, kalau kami perguruan tinggi ada namanya KM, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kalau di apa? SMA, SMK ada nggak? Kayaknya udah ada, Pak. Udah ada ya? Udah. Udah ada ya. Malah sekarang SMK mau diarahkan ke D2 ya. Fast track D2 gitu, diploma 2. Nah, memang Mas Menteri mengarahkan, menganjurkan biar supaya lulusannya itu seperti apa, punya entrepreneur, menguasai teknologi gitu ya. Di Kemendikbud banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh apa Mendikbud untuk diikutin. Nah, jadi output ini itu adalah jika ada perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, maka datanya akan dikembalikan lagi ke input, diproses lagi, di output lagi. Nah, inilah artinya feedback, ya, peremajaan sistem. Makanya sistem itu ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Misalnya Windows 97, Windows 2000, Windows XP. Nah, terus dia berkembang gitu. Jadi sistem yang baik itu adalah sistem yang memiliki feedback. Jadi tidak sistem yang sekali pakai udah selesai, baru kemudian ganti sistem lagi gitu. Nah, itu tidak bagus. Kalau gitu namanya sistem berbasis project. Jadi kalau ada misalnya udah selesai, ada ganti pimpinan, ganti lagi sistem, project baru. Tapi sistem yang bagus itu adalah ada perbaikan, ya dia kembalikan lagi, diperbaikin lagi, digunakan lagi. Nah, inilah artinya input, proses, output, feedback. Biasanya feedback ini jadi pertanyaan, kalau ini udah biasa. Apa arti feedback dari gambar ini? Nah, definisi sistem itu dianya ada prosedur, ada komponen, ya. Jadi prosedur itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, komponennya apa aja, peralatan-peralatan yang digunakan untuk membangun sebuah sistem. Ya, kalau membangun sebuah sistem, misalnya sistem informasi pegawai, bagaimana prosedurnya untuk mencari datanya, apa aja komponen-komponen yang digunakan. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang-orang IT atau orang-orang analisis database. Bagaimana database-nya? Nah, prosedur itu apa? Ini ada prosedur. Prosedur itu adalah dimulai step by step dan nanti menghasilkan sesuatu. Gitu. Suara saya nggak dengar ya? Kedengaran, Pak? Dengar ya? Dengar, jelas Pak di sini, Pak. Dengar, Pak, dengar. Prosedur itu adalah suatu urutan operasi tulis-menulis. Operasi tulis-menulis biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dan transaksi bisnis yang terjadi. Jadi prosedur itu adalah langkah-langkah mulai dari step A, step B, sampai dianya menghasilkan sesuatu. Ya, misalnya saya kasih contoh, saya pernah menanganin sistem informasi pohon induk, namanya SIPOIN, sistem informasi pohon induk di PPKS Marihat. Pohon induk itu adalah kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu kan dia punya biji. Nah, jadi kalau PPKS Marihat itu punya pohon induk, ada di banyak kebunnya ya, ada di Marihat, ada di Bajambi,
Nah, itulah yang dibuatkan setiap hari ada namanya polinator, orang yang mengecek ke lapangan apakah bibit pohon induknya itu bagus atau tidak, panen atau tidak. Nah, itulah dilakukan pertama sekali adalah mencari data daripada pohon induk itu, apa aja data-data transaksinya. Baru dirancang database-nya, dirancang tabelnya, dirancang programnya, dibuatkan prototipe-nya, baru dites sama decision maker-nya, sudah cocok enggak ini sistemnya. Kalau udah cocok, baru dilanjut ke program yang sebenarnya sampai menghasilkan reporting, ya. Nah, itulah langkah-langkah kalau kita membangun sebuah sistem informasi gitu. Suatu urutan operasi clerical, tulis-menulis. Jadi, kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu di sekolah mau membangun sistem, boleh juga kerjasama dengan kami, kampus Stikom Tunas Bangsa, karena sekarang itu kan ada kampus Merdeka Belajar, jadi kami bisa mengutus beberapa mahasiswa untuk dia terjun ke sekolah Bapak Ibu gitu. Misalnya ke sekolah, ke kantor, itu sekarang udah boleh. Jadi dia langsung 20 SKS selama 1 semester di situ aja gitu, kerjanya gitu. Ya, membangun sistem itu sampai 6 bulan selesai. Ya, nanti dikasih pembimbing di instansi Bapak Ibu, baru nanti kami juga di kampus kami kasih pembimbing yang berbasis database sama programmingnya gitu. Nanti mereka yang membuat sistemnya, sistem apa yang dibutuhkan di sekolah, sistem apa yang dibutuhkan di kantor. Nah, sekarang udah seperti itu perkuliahan kita gitu. Jadi tidak monoton, dianya di kampus saja belajar. Jadi 3 semester itu dia harus keluar dari kampus. Ya, sebanyak minimal dia 20 SKS. Nah, itulah prosedur-prosedur yang dilakukan di Kemendikbud. Jadi ini karena berhubungan dengan sistem, maka itu bisa dilakukan dengan kerjasama, gitu ya. Definisi sistem, suatu jaringan kerja, prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi ini adalah sistem itu prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Apa tujuannya membangun sistem apa gitu. Misalnya sistem inventory, sistem pegawai, sistem siswa, penerimaan siswa baru, sistem buku induk siswa, ya biasanya kalau di sekolah sistem buku induk siswa atau sistem di kantor-kantor itu sistem kepegawaian, sistem cuti. Nah, banyak yang bisa dikembangkan dengan sistem informasi ini. Basically-nya dia harus menguasai yang namanya database management information system. Sistem adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sama juga. Ya, karakteristik sistem, ini ada komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan, keluaran, pengelolaan, sasaran sistem. Goal-nya bagaimana? Inilah yang dikerjakan oleh programmer, analisis, sama operator. Ya, jadi membangun sistem itu menggunakan poin-poin ini, ya, komponen sistemnya apa, batasan sistemnya apa, apakah dianya semua harus ada batasan sistemnya, kalau tidak nanti sistemnya tidak selesai. Lingkungan luar sistem, penghubung sistem, interface, apakah butuh internet, apakah butuh local area network, ataukah butuh intranet. Nah, inputnya bagaimana, outputnya bagaimana, formulir-formulir datanya, outputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, ya validasi datanya bagaimana, goal-nya sistem, tujuan daripada sistem itu apa gitu, visi misinya bagaimana, harapannya, kontribusinya apa gitu, harapannya apa daripada sistem tersebut. Karena semua sistem pasti setelah jadi nanti pasti ada kelemahan, makanya ada feedback tadi itu. Ya, jadi ini dia input, pengelolaan output, baru di sini ada subsistem, ya ada interface, peralatan, ada boundary, batasan-batasan sistemnya, baru ada lingkungan luar sistem. Jadi komponen-komponen ini input
pengelola output saling keterhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai sasaran tertentu. Gitulah kalau kita membangun sebuah sistem informasi, ya. Jadi pekerjaannya sangat rumit, ya, dan sangat banyak yang kita gunakan langkah-langkahnya gitu. Nampaknya aja kalau udah ada sistem kita tinggal make gampang gitu, tapi untuk membuatnya ya cukup repot dan cukup susah juga gitu ya. Apalagi kita menggunakan sistem informasi yang berbasis web based internet, itu juga sangat menyulitkan gitu. Sangat ribet, tapi bisa dikerjakan. Misalnya datanya dari internet, Bapak Ibu misalnya pimpinan sekolah atau pimpinan perusahaan bisa melihat dari mana, kan sekarang harus pakai internet. Kalau intranet dianya kan hanya di satu lokal area network aja gitu. Tapi kalau internet dianya bisa menggunakan di mana-mana. Contoh, saya pernah bangun sistem informasi juga di PPKS Marihat, itu banyak kami yang bangun. Misalnya di kebun-kebun PPKS Marihat itu banyak sekali kebunnya, ada Kalimantan, ada ini. Jadi kalau misalnya pengusaha mau beli bibit sawit, misalnya saya butuh bibit sawit 10.000. Nah, jadi direktur pemasarannya itu akan melihat sistem itu. Oh, di Marihat ada 500, oh di sini ada 5.000, oh di sini ada 2.000. Di total ternyata ada 15.000. Kalau kebutuhannya 10.000, maka dia langsung mengklaim, oke, kami siapkan, punya kami ada 15.000. Jadi dia nggak lagi nanya-nanya ke Marihat berapa jumlah bibitnya, Belimbingan berapa jumlah bibitnya, Bajambi berapa jumlah bibitnya. Jadi dia sudah terkoneksi di internet. Jadi mereka menginput data berapa bibit kelapa sawit yang di kebun yang dihasilkan mereka gitu. Ya, jadi nanti jika ada yang peminat pembeli, perusahaan pembeli, maka dia langsung meng-approve berapa jumlah yang dibutuhkan, berapa lagi sisanya. Nah, seperti itulah bentuk sistem informasi berhubungan dengan lingkungan luar, interface-nya apa, butuh internet, batasan sistemnya hanya sistem penjualan, subsistemnya berarti ini dari subsistem itu dari kebun-kebun, baru kemudian menjadi sebuah sistem informasi penjualan kelapa sawit berbasis online. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, komponen sistem ini penjelasan yang di atas. Suatu sistem terdiri sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian daripada sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem yang seperti tadi. Jadi untuk membangun sistem informasi itu dia membutuhkan komponen atau kalau istilahnya variabel data atau bagian-bagian yang saling keterhubungan. Misalnya contoh membuat sistem informasi cuti. Misalnya komponennya apa aja? Berapa lama cutinya, ya. Satu bulan itu berapa banyak harus diambil cutinya. Nah, jadi misalnya ada nggak peraturan cutinya. Jadi semua itu dibaca, semua itu diolah, baru kemudian kita ambil data-datanya, apa aja yang di-entry dari pegawai itu, formulirnya, reportingnya, ya semua digunakan, baru disusunlah sebuah sistem informasi dan dirancanglah database-nya, baru dibuatlah sebuah aplikasinya. Nah, seperti itulah membangun sebuah sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Jadi sama seperti skripsi, tesis, ada juga batasan sistemnya. Misalnya kalau dianya hanya kita buat penjualan aja, ya kita membangunnya batasannya hanya penjualan aja. Kalau cuti ya cuti aja, kepegawaian ya kepegawaian aja. Nah, batasan sistem mungkin suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup skop dari sistem tersebut. Itu dia ya. Jadi kalau sistem informasi kepegawaian cukup sistem informasi kepegawaian.
Nanti kalau digabung ya tinggal menghubungkan database-nya aja. Misalnya cuti dengan kepegawaian. Tuh, data pegawai. Kalau cuti berarti nanti data pegawai diambil dari database pegawai. Nah, tinggal seperti itu. Ya, sama juga di PD Dikti akreditasi diambil data dari PD Dikti. Tapi dia terdiri dari subsistem sendiri. Lingkungan luar improvement dari suatu sistem adalah apapun di luar batas sistem mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan, dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Ya, lingkungan luar itu adalah bagian daripada manajemen ataupun perusahaan yang saling keterhubungan terhadap sebuah sistem. Misalnya lingkungan luarnya dia butuh hardware yang sangat besar, tapi lingkungan luarnya tidak mendukung. Ya, dia mempengaruhi juga kinerja daripada sistem tersebut. Penghubung sistem ini interface, ya, merupakan media penghubung dari suatu subsistem ke sistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Yang seperti saya jelaskan tadi ada bagian kebun ini, keluaran output dari suatu subsistem akan menjadi masukan input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan menghubung suatu subsistem dapat interaksi dengan subsistem lainnya membentuk satu kesatuan. Jadi subsistem ini bisa dicontohkan adalah bagian daripada aplikasi misalnya program sistem informasi rumah sakit. Subsistemnya adalah berarti ada subsistem dokter, subsistem ruangan, subsistem apotik. Nah, jadi rumah sakitnya itu adalah sistem yang atas, subsistemnya adalah yang bawah. Nah, bentuknya bisa diimplementasikan seperti organisasi, domain organisasi. Misalnya ada pimpinan, nanti ada kaba, ada divisi ini, ada 3 divisi, penjualan, inventory, ya, baru pembelian, baru dianya dimasukkan ke dalam inventory. Jadi subsistem itu adalah bagian daripada sistem yang paling besar. Ya. Masukkan sistem, input, energi dimasukkan dalam sistem, ini udah jelas. Masukan dapat berupa perawatan, maintenance input, masukkan sinyal, bisa juga di maintenance, energi yang dimasukkan, dapat beroperasi, signal input adalah energi yang diproses untuk dapat dan keluaran. Sebagai contoh dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, dan data adalah signal input yang diolah menjadi informasi. Jadi kalau data itu belum mengandung arti, kalau informasi sudah mengandung arti bagi si pemakai. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan subsistem lain kepada suprasistem, sistem yang besar. Ini adalah keluaran sistem itu bisa dalam bentuk reporting. Pengolah sistem, suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku, bahan-bahan lain yang keluarannya berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan keuangan. Laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, ini contoh sistem akuntansi. Sasaran sistem, goal. Ini adalah tadi kontribusinya. Mempunyai tujuan atau goal. Sasaran objektif, kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuannya. Jadi sistem yang baik itu adalah sistem yang dapat digunakan dan berguna bagi si pemakai. Ya. Contoh misalnya kalau kita sering membuat pajak, ya, saya pikir itu sistemnya sudah bagus. Ya, misalnya dia tidak mengentri ulang, dia bisa membaca data yang lama. Bapak Ibu kan kita membuat SPT itu ya, kalau membuat SPT itu dia dibagi dua itu, ada berdasarkan wizard,
ada berdasarkan manual. Biasanya kalau wizard itu adalah step by step yang dilakukan oleh Windows, langkah demi langkah yang sudah disusun gitu. Saya melihat sistem informasi yang perpajakan itu sudah oke ya. Validasinya juga sudah oke. Sasarannya juga sudah oke. Jadi udah integrated lah, udah baik, nilainya udah 9 karena sistem itu juga autentikasinya harus ada gitu. Jadi misalnya kita membuat sistem di pajak itu, maka kodenya nanti dikirim ke nomor handphone kita. Itu namanya autentikasi validasi. Artinya bahwasanya yang login itu adalah kita gitu. Karena handphone kita kan nggak mungkin kita kasih sama orang lain nomornya atau apanya gitu. Nanti ke handphone kita kodenya, baru kita masukkan kodenya itu, baru kita bisa mengentry pajak, sistem informasi pajak itu. Ya, jadi itu namanya authentication validation, validasi kepemilikan kepribadian, kepemilikan pribadi. Jadi sasarannya udah jelas, karena pajak itu milik kita, maka kita yang mengisi gitu. Baru yang kedua di EPIN itu kita mengisi ada 2 cara, ada manual, ada widget, bantuan. Isikan ini, baru kita bisa mengambil data yang lama kita isi. Nah, itu yang sangat bagus. Jadi kita nggak mengentry ulang. Kita bisa meload data kita yang lama, misalnya sama atau tidak data yang tahun lalu. Kalau sama, kita panggil lagi datanya. Oh, masih sama, belum ada investasinya belum ada. Baru nanti tidak bayar. Berarti pajaknya hanya pajak penghasilannya aja nanti yang dibedakan setahun itu udah ada perubahan atau tidak, sisa bayar atau nol ya. Nah, contoh implementasi karakteristik sistem ya, ini ada tujuan membuat tugas yang dilakukan operator dalam melakukan pengolahan data dan dapat menyediakan informasi yang akurat. Batasan aplikasi hanya bagian inventory. Inventory itu stok gudang. Pengguna yang mengendalikan operasi pengendalian inventory. Itu pengawasannya, inputnya, data jenis barang, data transaksi. Outputnya file laporan inventory. Prosesnya pengolahan data barang, pengolahan data untuk informasi bagian inventory. Umpan balik, perbaikan, dan perbaruan sistem. Nah, inilah yang dimaksud dengan umpan balik, perbaikan, dan perbaruan sistem. Apakah sistemnya harus diperbaharui, ya, data-data yang diinputkan dari laporan ini perlu diperbaikin, baru nanti dimasukkan lagi ke input. Ya, pengawasannya ini ada inventorinya, batasannya hanya untuk pembagian daripada inventori barang. Nah, ini contoh data dan informasi ya. Datanya adalah contohnya datanya ya ini, data field-nya ini. Ini disebut namanya field name. Ini kalau dianya satu baris data secara lengkap itu disebut namanya record ya. Jadi kalau dianya tidak lengkap ini tidak record. Kalau satu kolom ini itu disebut namanya data value. Data value, data kolom. Misalnya job, nah ini data value. Tapi kalau satu record adalah record itu satu menjelaskan satu baris data secara lengkap. Ya, kalau ini 0, kosong. Nah, itu enggak lengkap. Berarti masih ada yang empty record. Jadi yang lengkap itu adalah satu record. Nah, ini adalah field, ini adalah recording. Nah, informasi dalam bentuk laporan. Informasi itu dibentuk dalam laporan daripada data tersebut. Apa itu data? Data adalah yang tadi ya, bisa berupa angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi yang belum mengandung arti. Ya, belum mengandung arti. Kalau informasi, data sudah diproses, data sudah memiliki makna, data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya atau si pemakainya. Siklus sistem ini adalah basis data, ada input, ada proses, ada output, penerima, keputusan, hasil tindakan, kumpulan data lengkap. Jadi sistem informasi itu tidak terlepas daripada yang disebut basis data, ya, basis data. Nah, kita semuanya kalau di kehidupan kita semua kita menggunakan basis data, tapi ya sebenarnya basis data itu Bapak Ibu mengerjakan sesuatu
itu tidak terlepas daripada yang namanya basis data. Ya, basis data itu adalah database. Database itu dulunya yang tadi record, tapi sekarang sudah banyak. Ya, kita YouTube, video, grafik, ya, Instagram, entah semua. Sekarang di semua komponen semuanya sekarang sudah berbasis data. Apalagi sekarang digital data, big data, ya itu banyak sekali. Siklus informasi disebut dengan data processing cycle. Ya, kualitas informasi akurat, tepat pada waktunya, relevan. Ya, artinya bisa digunakan kapan saja. Nilai informasi, manfaatnya, biaya untuk mendapatkannya. Sistem informasi ini, apa itu sistem informasi? Sarana di mana orang-orang dan organisasi memanfaatkan teknologi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan informasi. Nah, itulah sistem informasi. Ya, tapi di sini sistem informasi itu juga ada yang apa? Yang umum, ada yang pribadi, yaitu autentikasi tadi. Sistem informasi kombinasi dari teknologi informasi, aktivitas orang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Kumpulan dari beberapa komponen yang saling terkait sehingga dapat menghasilkan suatu informasi tertentu. Nah, ini komponen sistem informasi, ada hardware, ada people, ada telecommunication, ada software, ada database, ada prosedur. Ya, jadi komponen ini tidak boleh tidak saling berhubungan gitu. People dengan hardware, people dengan telecommunication, harus ada software, harus ada database. Kalau tidak ada database-nya, maka sistem informasinya tidak jalan. Kalau tidak ada prosedur, maka tidak terjadi aplikasinya. Ya, tidak ada orangnya, maka yang ini juga tidak berfungsi, tidak menghasilkan sesuatu untuk apa? Untuk si pengguna atau si pemakai. Ini juga komponen sistem informasi, blok masukan, model, keluaran, teknologi, blok kendali, blok basis data. Ya, dibagi atas beberapa blok. Contoh kasus, suatu tempat penginapan ingin dibuatkan sistem informasi. Sebelum dibuat perlu dilakukan analisis data. Pengunjung dapat memesan lebih dari satu kamar, dan setiap kamar boleh dipesan oleh lebih dari satu pengunjung. Setiap kamar memiliki tipe kamar, setiap tipe kamar memiliki fasilitas tambahan yang boleh dipesan. Data pemesanan terdiri dari tanggal pemesanan, tipe kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan jenis pembayaran berisi tunai dan transfer. Data pengunjung yang memesan harus memiliki kartu identitas atau KTP sebagai nomor identitasnya. Pengunjung akan dicatat berdasarkan kota tinggalnya. Pengunjung tinggal di suatu kota, ketika ada pemesanan, setiap pegawai akan mencatat data pemesanan. Data pemesanan hanya boleh dicatat oleh satu pegawai. Nah, beginilah kalau bekerja dengan sistem informasi gitu. Ya, pengolahan datanya dicatatnya seperti ini. Ya, apa-apa aja datanya. Formulirnya bagaimana? Ya, nanti tanggal pemesanannya ini seperti hotel ya, program hotel gitu. Nah, contoh sistem informasi itu, sebutkan 5 contoh sistem informasi, jelaskan lengkap komponen sistem informasinya, ini ada pertanyaan nanti. Nah, contoh sistem informasi itu misalnya point of sale, ini adalah untuk point of sale ini untuk apa? Untuk inventory, ya. Jadi ini yang digunakan, pos ini digunakan oleh Auto 2000. Auto 2000 menggunakan ini, menggunakan pos. Ini sangat terkenal. Ya. Jadi misalnya mereka menjual ban, misalnya ban, ada keperluan ban daripada mobil. Nah, jadi sistemnya itu semua semua Auto 2000 itu yang ada di Indonesia akan bisa dilihat di Auto 2000 mana yang ada ban yang dipesan oleh customer. Misalnya di Sisingamaraja di Gatot Subroto nggak ada, maka pos ini bisa melihat ban yang ada di Sisingamaraja. Bahkan di Jakarta bisa, karena mereka Auto 2000 itu berbasis satelit, ya. Jadi berbasis satelit itu contohnya juga RAPP itu berbasis satelit. Jadi kalau dianya menelepon ke Jakarta itu biayanya biaya lokal, tapi
biaya satelitnya dibayar sama mereka. Menelepon ke Singapura itu biayanya biaya lokal. Dari Riau ke Singapura itu lokal. Dari Riau ke Jakarta itu lokal. Dari Medan ke Riau itu lokal. Ya, itu Riau Andalam Pulp and Paper. Auto 2000 juga gitu. Tapi dianya memesan interface-nya itu menggunakan satelit. Satelitnya dia dibeli ratusan juta, tapi perusahaannya semuanya menggunakan basisnya basis lokal. Sama kalau kita dulu ada namanya VoIP, Voice over IP. Jadi suaranya itu lewat di internet protokol, di internet. Kan internetnya lokal, jadi dianya lewat internet. Nah, begitulah sistemnya. Smart card, informasi akademik, sekolah, rumah sakit, SDM, perhotelan, sistem informasi kos-kosan. Jadi kalau Bapak Ibu mau bangun sebuah sistem informasi, yang saya bilang tadi ya boleh kita bekerja sama, nanti kita diskusikan mau bangun sistem informasi apa gitu ya. Baru kemudian nanti kami berkunjung, kita buat kerjasama, baru kemudian tim daripada mahasiswa yang sudah semester 6 itu dia bisa di kampus Merdeka Belajar, itu bisa dianya 1 semester, dianya hanya mengerjakan itu aja. Dia tidak perlu lagi mengambil perkuliahan di 1 semester itu. Jadi dia cukup mengembangkan sistem informasi itu. Jadi mata kuliah yang berhubungan dengan itu, maka nanti sudah dianggap lulus. Nah, itulah kontribusi daripada kampus Merdeka Belajar. Ya. Nah, ini contoh sistem informasi perpustakaan, perbankan, geografis, e-government, kedokteran, medis, banyak sekali sistem informasi yang bisa dibuat. Yang jelas sistem informasi itu base-nya adalah ya berbasis database. Yang ini pemodelannya adalah basis data. Ada input, proses, output, penerima, keputusan, hasil tindakan, kumpulan data, baru kemudian diproses lagi. Inilah siklus yang terjadi, information cycle untuk sebuah sistem informasi. Saya pikir ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ada saran, ada diskusi, ya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanggapinya. Terima kasih. Wih, Ya, kami di persilakan. sekolah masih apa itu? Hah? Ada pertanyaan? Mas, Pak. Pak. Ya, silakan Bu Emi. Wadah. Ya, terima kasih Pak. Tadi ada di awal Bapak jabarkan tentang buku induk ya Pak ya. Sistemnya buku ini. Ya, buku induk siswa gitu. Oh. Berarti apakah dengan sudah adanya sistem itu Dapodik, buku induk manual itu kira-kira ke depan ini masih efektif kan dipakai? Atau memang sudah ada gitu kan? Ya, tadi saya bilang misalnya kan dengan kampus Merdeka Belajar, jadi di mahasiswa boleh mengerjakan sistem informasi di sekolah, boleh mengerjakan sistem informasi yang ada di perusahaan, di kantor, di pemerintahan gitu. Jadi kalau yang sebenarnya manual juga diperlukan untuk membaca record data, tapi alangkah baiknya itu dibuat sebuah sistem informasinya gitu. Takutnya nanti yang manual entah tercecer atau apa gitu. Jadi Ibu kalau mau melihat alumni, mau melihat data siswa yang lama-lama masih ada di dalam database. Kalau yang mencari data kan dianya cukup sulit gitu. Misalnya histori daripada siswa itu bagaimana gitu. Nah, itu kan perlu perancangan sistem informasi gitu. Perlu data-data yang diperlukan. Misalnya
di tahun 2000 jumlah siswanya 200. Biasanya kan di tahun 2000 nanti tamatnya di 2003 tinggal 170. Yang 30 mana? Hilang atau kayak mana gitu. Nah, dengan adanya buku Indo itu nanti akan terjadi ada informasi yang 30 itu kemana aja, apakah entah misalnya entah mengundurkan diri atau ikut orang tua atau apa gitu. Jadi semuanya terrecord. Jadi selain itu boleh juga kita catat dalam buku besar kita. Ya, buku manual kita. Tapi sebaiknya harus ada, karena sistem informasi itu sangat dibutuhkan. Nanti pimpinan sekolah ataupun guru-gurunya bisa menggunakan data itu untuk penelitian kah, untuk menyelesaikan studinya kah. Nah, jadi kan butuh data. Datanya kan tidak harus yang manual dibutuhkan. Jadi untuk menganalisa itu kita harus butuh database yang bagus gitu. Jadi saya pikir itu kalau kemarin banyak yang buat permintaan membuatkan itu buku Indo ya, yang besar itu kan bukunya. Iya. Jadi itu diletakkan di dalam sebuah sistem informasi gitu. Jadi kalau yang manual ya perlu juga ya untuk apanya, untuk jaga-jaganya gitu. Tapi alangkah baiknya yang manual itu dimasukkan ke dalam sistem informasi. Itu Bu Emi. Bu Emi sekolahnya di mana? Di Kecamatan Bangkuluan, Pak. Di mana, Bu? Dekat Tugu Sekutu, Pak. Oh. Ya, boleh nanti kapan-kapan kalau corona udah hilang saya bisa berkunjung ke sekolah-sekolah gitu. Untuk pengabdian pada masyarakat, itu juga merupakan program daripada Kampus Merdeka Belajar. Karena kami harus ada 8 kegiatan Kampus Merdeka Belajar dan ada menghilangkan 3 dosa yang diinstruksikan oleh Menteri Nadiem Makarim untuk dilaksanakan di perguruan tinggi gitu. Salah satunya ya pengabdian pada masyarakat di sekolah gitu. Ya, ada yang lain silakan. Bapak Ibu ditugaskan untuk membangun sistem informasi. Nah, nggak usah lah ya. Kemarin ketua prodinya minta kalau bisa mahasiswanya bisa bangun sistem informasi, misalnya e-budgeting, e-government gitu. Tapi Menggunakan aplikasi, Pak. Takutnya nggak siap-siap. Takutnya nggak siap-siap sekolahnya. Kan itu udah ada bagian orangnya. Gitu. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Bu Bintang Namuris Manjunta. Any question? Ada pertanyaan? Pak. Yang bagian apa? Yang bagian sisi informasi ada nggak ya? Yang misalnya bekerja dengan sisi informasi gitu. Kalau guru-guru sekarang absennya pakai apa? Kan harus Masih manual, Pak. Masih manual ya? Kan harus ada absen. Sepertinya udah ada itunya lah. Udah ada sistem informasinya. Belum, Pak. Belum ya? Masih manual ya? Fingerprint, Pak, dicoba kemarin itu nggak jalan, Pak. Fingerprint Fingerprint, Pak. Fingerprint ya. Kalau di Medan katanya udah absen pakai handphone gitu.
guru-gurunya. Iya Pak. Dengar gitu Pak. Sherlock lagi Pak katanya. Ya, Sherlock. Jadi handphonenya harus di sekolah gitu. Gurunya juga harus datang ke sekolah. Iya. Ya, itu namanya autentikasi kan. Kepemilikannya siapa sebenarnya yang megang handphone itu gitu. Itulah sisi informasi, karena memang Mas Menteri kita ini kan orang bisnis, tapi dianya pakar IT gitu, pakar teknologi. Misalnya Gojek yang udah dibangun dia itu kan Gojeknya kan udah aplikasinya udah bagus ya, udah integrated, udah apa gitu. Nah dia maunya seperti itu gitu. Jadi kalau dianya apa? Jadi dianya Mas Menteri itu ya itu apa? Membutuhkan talent-talent yang bisa membangun sistem informasi. Nanti guru-guru ya terpaksa harus mengikuti itu era digital Kemendikbud yang setiap hari, setiap minggu ada aja perubahan ya. Jadi kita harus, kalau kita di pendidikan ya kita harus mengikuti Mendikbud kan. Kalau di pemerintahan harus mengikuti Kemendagri gitu. Kalau Kemendagri kan mantan Kapolri gitu. Jadi ya tidak pala teknologi kali gitu, tapi teknologinya sudah ada. Tapi kalau di Kemendikbud ini, wah, digital itu wajib hukumnya gitu. Karena memang dia, Mas Menterinya, based on-nya adalah entrepreneur di bidang digital. Jadi kita harus mengikuti apa yang di visi misi Mas Menteri itu gitu. Karena kita sekarang udah satu kesatuan kan. Kalau dulu kan Menristek Dikti. Kalau ini kan Mendikbud, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, penelitian, pengabdian pada masyarakat, riset, semua udah di bawah Mendikbud. Jadi mau tidak mau harus ke situ. Gitu. Nah, karena dia orang sistem informasi, maka kita harus mengikuti apa mau daripada Mendikbud. Nah, nanti ganti presiden, ganti menteri, ikutin lagi ya gitulah kita. Ya, mengikuti apa yang ada, apa bos kita laksanakan. Kampus Merdeka mereka belajar ikut ya. Jadi ya nanti SMK dilebur menjadi D2 harus ikut. Sekarang perguruan tinggi kalau mahasiswanya di bawah 1000 harus merger. Nah, udah seperti itu, harus dipatuhi gitu. Begitu juga kan kuliah gitu juga. Hari Sabtu masuk gitu. Nah, dari rumah gitu. Dari mana. Nah, goal sasarannya kan menyelesaikan studinya tepat waktu, ya kan? Makanya kalau udah semester 2 harus sudah ada penelitiannya. Jangan nanti mikirin penelitian itu di semester 4. Jadi nanti tamatnya semester 6. Kan kasihan. Nah, kasihan ibunya bayar uang kuliah lagi. Ya, kasihan bapaknya bayar uang kuliah lagi, capek-capek. Kerja untuk bayar uang kuliah kan capek juga gitu. Nah, jadi tapi kalau dapat beasiswa ya nggak apa-apa lama-lama. Ya kan? Kalau dapat beasiswa sampai tamat. Tapi kalau S2 pun sekarang udah ada peraturannya harus 5 tahun ya. Kalau S3 7 tahun. Kalau S1 7 tahun. Nah, dia ada peraturannya. Jangan sampai jadi mahasiswa abadi. MA. Kalau S3 nggak selesai itu gelarnya itu apa? MLib ya, Master Librarian. Ada namanya gelarnya itu. Dia kalau S3-nya nggak selesai ada gitu. Nah, S2-nya tapi nggak ada. Kalau S2 nggak selesai ya pulang kampung. Kampung langsung, Pak. Jadi strateginya biasanya itu kalau menurut saya di semester 2 udah ada cari judul-judul penelitiannya. Caranya adalah dari senior-senior. Apa judulnya gitu. Baru nanti cari promotor, pembimbing yang ada di USI. Nah, diskusi, harus ada chemistry dengan dosen-dosen pembimbingnya gitu. Ya, boleh aja dari sekarang.
Jadi jangan sampai kita ketinggalan kereta gitu. Jadi kita buat baca jurnal yang berhubungan dengan penelitian kita, baru baca tesis yang dimiliki oleh senior-senior. Kalau kita nggak angkatan pertama ya, kan orang ibu nggak angkatan pertama ya? Kayaknya bukan, Pak. Udah keberapa gitu ya kan? Iya. Kalau angkatan pertama lebih enak itu, semua judul diterima. Tapi kalau udah angkatan N tambah 1, ya dianya nggak diterima gitu, karena udah punya judul ini, udah ada judulnya, nanti plagiat. Tapi kalau dia yang angkatan pertama, semua judul diterima, itulah enaknya angkatan pertama. Tapi angkatan yang berikutnya adalah punya senior, punya tempat diskusi gitu. Ya silakan diskusi dengan senior-seniornya gitu. Nah, jadi itulah enaknya kuliah kalau sudah ada senior. Tapi saran saya dari sekarang dibuatlah penelitiannya yang berhubungan dengan program studinya, biar supaya nanti tamatnya tepat waktu. Tidak ketinggalan gitu. Karena penelitian itu cukup lama, bukan penelitian itu minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Kan nggak mungkin ngerjakan tesis itu 2 minggu siap. Nah, that's impossible gitu. Jadi penelitian itu 6 bulan, maksimalnya itu 1 tahun. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, Pak, nanti di semester kita kan sampai semester 4 ya, Pak ya? Iya, biasanya sampai semester 4 S2. Di semester 4 itu apa masih ada mata kuliah atau full untuk penelitian, Pak? Atau di semester 3 juga? Biasanya kalau yang saya tahu semester 4 itu udah tinggal nulis ibu-ibunya. Ya. Makanya tadi saya bilang yang pertama dilakukan adalah membaca literatur review daripada penelitian-penelitian senior. Baru membaca tesis, baru mencari promotor atau dosen pembimbing istilahnya. Kalau kita magister kan udah promotor, supervisor. Nah, promotornya siapa-siapa aja gitu. Nah, biasanya keberuntungan kita S2, S3 itu adalah di tangan promotor 70%. Ada chemistry kita dengan promotor. Jadi apa kata promotor, pembimbing yang udah pernah kuliah duluan, itulah diikutin gitu. Harus ada itunya lah kan, ada pendekatan dulu lah gitu. Ada cakap-cakapnya dulu lah, say hello gitu. Ya Bu, ini Pak, ini mau buat ini gimana Pak? Bu, ini mau buat ini gimana gitu. Artinya ada chemistry-nya dulu lah. Ada kulon wun kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Bataknya marterumbo gitu. Jadi kita harus melapor dulu kalau mau buat ini gimana, kalau mau buat ini gimana. Nah, baru kemudian kalau udah oke, baru kita cari bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita cari, baru kita tulis, kita buat penelitian, datanya bagaimana. Promotornya kita yang pilih atau dipilih, Pak? Ditentukan, Pak? Nah, itu saya nggak tahu kalau di USI. Kalau di USU, itu dikasih sama ketua prodi. Tapi umumnya ini yang saya bilang kan, penjajakan dulu gitu. Kan orang Bapak Ibu kan mau tamatnya kan tepat waktu. Jadi harus dari sekarang lah. Ini udah semester 2 akhir kan. Semester 3 maksudnya jangan nanti di semester 4 baru cari penelitiannya gitu. Nanti kelabakan gitu loh. Ya, dari sekarang udah didiskusikan lah sama dosen-dosen pembimbing senior yang ada di USI, sama teman-teman atau senior yang udah tamat gitu. Nah, jadi udah nulis lah, istilahnya udah mulai menulis. Karena S2 itu nggak mungkin tamatnya hanya ngikuti perkuliahan tanpa nulis. Tanpa buat penelitian. Ya belum pernah lah ada orang hukumnya hanya dapat nilai aja tapi nggak nulis gitu, tamat gitu. Nah, jadi harus menulis karya ilmiah. Bagaimana nulis karya ilmiah yang baik, itu kan perlu proses. Jadi ya salah satunya ya belajar daripada senior-senior atau belajar daripada promotor atau supervisor yang ada di USI. Nah, saya ngambil gambarannya seperti itu aja. Ya, kalau perkuliahan
is oke lah, ya. Kuliah, hadir, ngerjakan tugas, ngerjakan ujian. S2 itu nggak mungkin lah dikasih nilai ento, nilai D gitu. Jarang lah. Berdosa lah itu dosennya gitu. Nah, ya, kalau yang penting itu adalah penelitiannya gitu. Penelitian Bapak Ibu yang menyelesaikan, bukan dosennya. Ya, penelitiannya itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, tidak terlambat. Nah, makanya strategi-strateginya seperti itu. Ya, kalau saya memang sasaran saya kalau kuliah tamatnya tepat waktu. Kalau 2 tahun ya 2 tahun. Kalau bisa lebih cepat. Jangan dilama-lamakan selesainya. Makanya dari sekarang di semester 2 saya pikir udah bisa lah mencari judul-judul. Nanti semester 3 6 bulan udah mulai menulis-nulis. Semester 4 udah langsung orang mengajukan seminar proposal udah maju gitu. Baru seminar hasil udah maju, sidang udah maju. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Ya, kami persilakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini Pak Daud Siregar di sekolah nih sepertinya. Iya Pak, di sekolah Pak, lagi tugas. Anak sekolah kapan masuknya Pak? Bulan 7 ya? Bulan 7 masih daring ini Pak. Masih daring ya? Iya Pak. Kebetulan kan hari ini penerimaan siswa baru yang kelas 7. Banyak siswa barunya Pak? Online juga, kemarin kan orang itu ngantar berkas doang, kalau pendaftarannya online. Online ya? Iya Pak. Ya, masa COVID ini memang perekonomian sangat sangat terpukul gitu. Ya, mahasiswa juga banyak yang sendat-sendat, siswa mungkin kalau bayar uang sekolah juga tersendat-sendat, yaitu perlu kebijakan-kebijakan dari pimpinan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya pikir kita ini Bapak Ibu banyak yang masih bertugas. Mungkin kue hari raya entah masih ada entah nggak tahu ya. Saya nggak buat kue hari raya. Bersama kan di situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi karena sudah jam 12. Saya juga karena ngajar di kafe anak saya datang. Angin. Bapaknya dibilangin. Ngajar dia Pak. Ya mau belajar. Biasanya saya ikut Zoom sama dia kalau dari kantor. Oke, saya pikir terima kasih. Ya bahannya dipelajarin. Nanti di pertemuan ketiga baru dapat tugas ya. Pertemuan ketiga nanti ada tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Ya karena kita S2 harus menulis. Nanti tugasnya ya menulis makalah ya. Nah, jadi kalau mau diskusi menulis makalah boleh juga, tapi based on-nya kalau saya di computer science ya. Jadi saya sarankan dibagi 2 aja, boleh dengan saya dari ilmu komputernya, baru dengan promotor yang ada di USI. Jadi kiat suksesnya itulah kalau mau cepat tamat ya. Kuliah tidak sendiri, bekerja sama dengan teman-teman, bekerja sama dengan kawan-kawan ya. Jadi yang satu visi menyelesaikan studinya tepat waktu. Ya, saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, selamat hari libur.
yang liburan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Saya izin untuk end meeting for all. Terima kasih.